speed antara pajak dan bajak. Ada satu lagi mana? Baru dapat royalti sudah dipotong pajak kan. Tapi kemudian habis itu dibajak. Buku saya yang Ray dan Perempuan 90.000 harganya, tapi di online 2.800 rupiah. PDF-nya ya. Tega banget gitu kan. Benar. Tapi yang lebih membuat saya semangat optimisme, ketika buku-buku kami dibajak dengan 2.800, kok Gramedia bertambah terus ya toko bukunya. Ada upaya untuk melawan dengan cara seperti itu, dan buat saya kita harus dukung hal-hal seperti ini. Kalau BTN sih wajib dukung. BTN kan kepanjangannya buku terus naik penjualannya. Nggak boleh. Jadi kita punya tanggung jawab bersama tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan. Itu yang kita harapkan. Jadi saya nggak akan menyerah dengan bajakan, bahwa bahkan kalau ada antrian untuk meminta tanda tangan saya, dari 10 orang yang mengantri itu ada 3 atau 4 buku bajakan saya. Saya cuma membisikkan saya tanda tangannya, tapi saya ingin kasih tahu ini buku bajakan. Kamu beli berapa? 20.000, 30.000. Cara melawannya adalah mengkampanyekan hal-hal seperti ini dan menghidupkan betul gerakan literasi, bahwa kalau kamu beli buku yang tersisa di gudang, kamu dapat buku asli, penulis tetap hidup, penerbit tetap hidup, dan industri perbukuan akan tetap hidup daripada kamu baca buku bajakan. Itu perlawanan. Dan lagi-lagi saya ingin bilang, Semesta Buku ini mudah-mudahan nanti tidak cuma Semesta Buku di Jakarta, tapi jadi Nusa Buku di seluruh Indonesia. Dan saya akan mendukung karena apa? Ini sosok religius. Saya percaya dengan sistematika wahyu di ajaran agama saya. Perintah pertamanya jelas, Iqra, bacalah. Tapi perintah kedua, ayat yang turun yang kedua kan Nur, wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena yang dituliskan. Jadi setelah baca harus dituliskan, setelah baca harus dituliskan. Orang yang ada di tengah ini adalah penerbit. Karena itu Semesta Buku bukan cuma menjual buku-buku diskon, tapi juga ada coaching tentang penulisan, tentang editor, dan lain sebagainya untuk menghidupkan literasi. Setelah baca ayo tulis, setelah baca ayo tulis. Kalau industri ini hidup, semua orang akan dapat dampak positifnya kok. Dan kami sebagai penulis akan yakin betul bahwa kami hidup dari dunia. Dan saya adalah bukti nyata 8 tahun berhenti untuk bekerja di kantoran dan murni jadi penulis kok bisa hidup. Bahkan pajak saya yang terbesar adalah ketika jadi penulis dibanding ketika jadi managing director di biro periklanan sekalipun. Itu bukti aja, dan itu terjadi justru di sekolah. Nanti dihitung lagi lakunya berapa itu. Kan bisa membayangkan bagaimana Doni Dirgantoro, ada orang penerbitnya, ada orang Grasindo, buku 5 cm dicetak 40 kali 3.000, 5.000 kali 126.000, 10% dari 126.000. Masa sih penulis nggak bisa jadi miliuner? Baru dalam bentuk buku, belum dalam bentuk film. Yang kita pegang IP-nya seumur hidup. Jangan jual IP-nya maksudnya. Tapi ketika dia muncul di Netflix, ketika dia muncul di layar lebar, kita bisa hidup kok di dunia buku. Karena itu kita harus menghidupkan literasi. Jadi Bu, jangan cuma dukung bukunya, dukung pembuatan filmnya juga ya. Makin luas nih ya obrolannya ya. Oke, baik. Iya. Thank you, Kang Maman.